dapat 20 juta, berarti 120 juta kembali kepada kita. Kalau hal yang seperti itu saja kita mau, masa sih kita kagak mau? Sempurnain wudu lu, gua ampunin dosa lu semuanya. Targhib bil wudu wa isbabihi. Selain yang penting dari wudu adalah kesempurnaan wudu. Jangan cuma wudunya, tapi cari juga sempurnanya. Kita bisa aja korban, tapi usahakan cari korban dengan sempurna. Karena korban pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini mohon maaf, korban dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim itu yang mau dikorbankan ini bentuk yang sempurna, Ismail. Bahkan disebutkan walamma balagha mahus sa'i. Mau korban sembarangan ya nggak apa-apa. Apalagi kalau korban sembarangan kalah sama merek rokok, kan nggak enak. Rokoknya sempurna, nilai korban itu sempurna aja. Pun sempurna nilai 40 bisa bungkus. Berarti dalam 1 bulan udah 1.200.000. Dalam 1 tahun ya, 1 juta, berarti dalam 1 tahun udah 14 juta lebih. 14.400.000. Tahu sabungkus itu ya. ID kita korban, disuruh korban. Bahkan bukan disuruh korban, suruh patungan korban. Acara alumni 200.000. Enak karena merek rokok. Jadi untuk ganti rokoknya makin relax. Mohon maaf, Ibrahim ini diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang sempurna. Tidak cukup anak itu sempurna, anak itu dinanti 80 tahun lebih. Dan ternyata ujian Ibrahim, ujian Ismail itu Masya Allah dahsyat. Ismail masih baik, Allah perintahkan Ibrahim untuk hantarkan Ismail, untuk hantarkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ke kota Mekah yang diberi judul Biwadin Ghairi Zarin. Lain gorsin, zarin. Kalau gorsin itu pohon gede. Ada di hadis tuh, gorosan akhlan. Berarti yang dipelak itu tangkal gede. Aizar ilmu seperti rumputan. Rumput aja kagak jadi, apalagi pohon gede. Gue disisan ini. Hewan apa aja susah hidup. Kadar air sedikit. Dan ternyata itu Ibrahim setelah menghantarkan Ismail dan Siti Hajar, itu Ibrahim bukan suruh nemenin, suruh pulang lagi ke Palestina. Lihat, sempurna loh yang disembelih. Nah, dalam hal kita kembali bersihan jauh tinggi, ya begitu pun dalam berkorban. Itu kalau bisa sempurna. Era orang karena rokok orang banyak kebodoh 18 juta wae ngomong nggak mampu kene wae gitu banyak contoh. Nah, ini kesempurnaan. Maka wudhu pun begitu. Kenapa sih? Ada apa dalam wudhu yang sempurna? Ini hadisnya hampir satu nada semua. Kita tarik benang lurus. Ada 3 yang kita ambil dari isbagul wudhu. Apa? Yang pertama mendapatkan keistimewaan. Keistimewaannya apa? Seperti yang pertama Qur'an muhajjalin. Si Sopi bertanya
kepada Rasul, "Ya Rasul, dari mana engkau bisa mengenali aku kelak di akhirat? Sedangkan manusia triliunan, bahkan aku mempunyai kesamaan dengan kaum Ad wa Samud misalkan. Apakah aku akan tertukar dengan kaum Ad wa Samud?" Kata Rasul, "Sopi, tenang. Umatku dibangkitkan burun muhajjalin min asalil wudu." Kau wudu? Iya. Kau bersuci? Iya. Tenang, wajahmu bercahaya, tanganmu bercahaya, kakimu bercahaya, telingamu bercahaya, kepalamu bercahaya. Subhanallah. Yang lagi bertanya, "Ya Rasul, apakah kau akan mengenali aku? Apakah aku tidak tertukar dengan Ya'juj Ma'juj?" Kapan Ya'juj Ma'juj terjangkung-jangkung gitu kan. Ya Rasul, tidak. Kenapa? Kau berwudu? Iya. Kau bersuci? Iya. Tenang, umatku yub'asuna burran muhajjalin. Yud'auna, inna ummati yud'auna burran muhajjalin. Dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Bahkan dikatakan muhajjalin ini selain melingkar atau burran ini masyhur, jadi satu ciri kemasyhuran. Bahkan ada sedikit faedah tambahan para jamaah. Kalau seorang manusia bisa dikenal oleh Rasul itu min asharil wudu, kemudian bagaimana seorang murid bisa dikenal oleh guru? Itu ternyata min asharil hikmah, dari bekas hikmah, punya cirinya dari hikmah. Sarwah hadis hadis, "Paman istata'a ayyutila qurratahu falyaf'al." Kau ingin lebih dikenal, ingin lebih bercahaya wahai murid oleh guru-gurumu, hendaknya perpanjang masa hikmah. Subhanallah. Tamu ada guru gara-gara hikmah. Ya mata hikmah kalau kan lompat kan bolong. Murid naon nu kosnya. Nauzubillah min papirido ridol bari wa taati. Saya lupa tuh ada syairannya Syekh Ibn Madian, disyarahkannya pula oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibn Athaillah itu punya hikam, tapi beliau mensyarahkan Unwan Taufik fi Adabit Thariq karangan Syekh Ibn Madian daripada unwan beliau. Itu Unwan Taufik fi Adabit Thariq, halaman Topik. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berikan jaminan 2 pahala yang begitu besar bagi orang yang menyempurnakan wudu di dalam keadaan makarim. Di sini Sayyidina Ali mengatakan bil bardi syadid, dalam keadaan dingin yang banget, baik cuaca atau keadaan. Tegering-gering teh sih ngepedah nada irisan, nggak terlalu sakit, cuma agak greges sedikit. Kalau misalkan wudu juga mungkin jadinya sembuh, bukan nambah sakit, dingin banget gitu. Masya Allah tabarakallah. Kemudian orang tersebut tetap melaksanakan berwudu dan sempurna wudunya. Nah, ini keistimewaan kedua. Yang berikutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pengampunan dosa. Dan model pengampunan dosa ini setidaknya di dalam rangkuman hadis ini ada 2. Satu, dosanya diampuni, 3 lah, dekat, dosa-dosa dekat diampuni. 2, dosa lamanya diampuni. 3, bukan hanya
oleh ibunya. Kenapa sih orang berwudu dengan sempurna itu bisa sampai seperti itu? Karena jangan bermimpi mempunyai sholat yang berkualitas kalau wudunya pun tidak berkualitas. Apa sih ada bahasa yang kumaha pepelakana kan gitu kan? Apa yang kau tanam, apa yang kau tuai adalah hal yang kau itulah itu bahasa kau bahasa apa yang kau tuai itu adalah yang kau tanam atau gimana lah gitu. Saya yang jago peribahasa banget. Itu kan melak bonteng jadi bonteng, melak cabai jadi cabai, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Cek dol sumbang dan yang kita tanam adalah kebaikan, maka bakal jadi kebaikan. Yang kita tanam kesempurnaan, yang jadi kesempurnaan. Yang kita tanam kekurangan, ya kekurangan. Yang kita tanam keburukan, ya keburukan. Namun cek si ayah, saya dulu padahal mondok kagak husu-husu banget, tapi alhamdulillah ya sekarang kok berkah. Beri lain manena nu malah kolotna gitu. Cuman kita tetap jangan terlalu terlena. Gua mau berkah juga dapat apa? Ditanam dari orang tua dan guru. Saya contoh gitu. Kita udah tuh sampai situ aja misalkan. Nih gua kayak gini ini berkat orang tua dan guru gua nanam. Terus kita nggak mau perubahan, nanti yang nanam buat anak kita siapa? Yang nanam buat cucu kita siapa? Yang nanam buat murid kita siapa? Ya Allah ya Rabbi, sesoleh-solehnya guru kita aja masih ada murid yang moncol. Kemudian jelema nu kos urang tepat di soleh muncul kabeh murid nah kira-kira. Ya. Guru kita di soleh banget masih ada murid yang muncul gitu. Kalau kata lele teh masih lepas dari sortiran kasih hitungannya tata kurame. Kalau udah lolos itu udah rapi guru kita, tahajudnya rapi, duhanya rapi, baca Qur'annya rapi, ngajinya rapi, zikirnya rapi. Nah masih aja ada murid yang ngoncor. Kenapa sih sampai bersih dosa? Karena sholat yang benar itu diawali dengan wudhu yang benar. Al-Imam Ali Zainal Abidin merasakan kehusuan itu bukan ketika sedang sholat, tapi ketika berwudu. Ustaz Siswanto, Ustaz Siswanto banget nih pokoknya Ali Zainal Abidin. Jadi dari wudunya aja udah husu, udah kagak ingat apa-apa. Coba kok ada yang seperti itu lah. Dulu lah misalkan nih zaman sebelum jadi bini kita tuh kita mau nemuin tuh, waduh udah kagak inget apa-apa. Mau nikah itu 3 hari itu udah anjir dah pokoknya kepikiran dan naon sudah tidak punya pikiran apa-apa, gas. Ketika hendak bertemu dengan, maka begitu pun orang yang punya patokan khusyuk di wudu, dari mulai wudunya dia sudah khusyuk. Keinginan sholat yang sempurna dari wudunya dia sempurnakan. Allahu Akbar. Ngabung hatana. Urang otak segala macam.
bangunan can beres, MBG segala macam, bisnis segala macam. Maka jangan bermimpi mendapatkan sholat yang punya patokan tanha anil fahsya'i wal munkar, punya patokan sholat yang qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Jangan bermimpi punya wasta'inu bisobri wa sholat. Cek Allah teh sholat lagi sih mah sholat nu kumaha ieu? Sholat yang gimana? Yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, yang wasta'inu bisobri wa sholat. Proposalnya aja acak-acakan, tanda tangannya kagak bener. Coba siapa yang proposal acak-acakan diterima mah? Kepada yang terhormat Bapak Presiden, hari ini kamu patik non Bapak Presiden. Ayo ngomong usulli fardhu isya arba'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, ngomong nama lillahi ta'ala. Ayo kunaon tujuan urang ka jelema, tujuan urang ka dunia, sarua jeung proposal kedengaran penolak gitu kan. Dibaca ke presiden, nyimpen kunaon ngaran bupati. Sudah gading tidak menemukan kerusuhan dalam hal tersebut, atau tidak akan jadi sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak akan terjadi sholatnya wasta'inu bisobri wa sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabbi, ternyata hal tersebut bisa dimulai dari wudu, maka mau turun lahu anu qayyumin waladatu umumu, terus akan menjadi ikatan berikutnya. Terakhir yang ketiga, wala tantaru, jangan sampai kalian tertipu. Ulah katipu, jangan sampai tertipu. Penawarannya baik dari Allah, bukan hanya penawaran bagus, pasti. Misal ditanya si ayah, ya apa? Ada santriwati cakep, pintar ngaji, hafal Al-Quran, siap dijadikan yang kedua, menerima segala konsekuensi, mau disembunyikan atau mau diterang-terangkan, bahkan dia siap meminta izin kepada si mama sekalipun. Dunia akhirat ikhlas. Si ayah mengatakan, maaf, tidak mau, tidak mau, tidak mau ketahuan. Seandainya seseorang ditawarkan dengan bisnis 100 juta jadi 20 juta untungnya, udah itu langsung jalan saja menjadi 20 juta, udah kenapa? Modal 100 juta jadi 20 juta, 120 juta. Jangankan itu, kita berapa sering tertarik dengan bahasa beli satu, beli dua dapat satu. Ulah deh kamu beli dua dapat satu. Beli dua, isi pun nanti tidak. Tak percaya beli dua lagi. Ulah harga pokok itu. Beli dua gratis satu, mau kita. Kenapa? Ada gratis satu. Modal 100 juta, dapat 20 juta, berarti 120 juta kembali kepada kita. Kalau hal yang seperti itu saja kita mau, masa sih kita kagak mau? Sempurnain gua dulu, gua ampunin dosa lu semuanya. Wala tabtaru, jangan sampai tertipu. Masih kagak mau juga, bego amat sih siapa? Tiba kesana tipu sang celi nabahana, kumur istinsak adalah nyelain rambut di bahasa Indonesia ini, ya boleh dosa sangatnya, bilang rambut. Cekam jata bodoh amat selamat gitu, bodoh teuing. Wala tabtaru, apa?
Ini mah beda istilah kasarnya. Lu modal 10 juta, gua kasih 100 juta. Bahkan bukan seperti itu. Lu modal hanya jalan doang selangkah 2 langkah, gua kasih duit 100 semiliar. Sempurnakan wudhu kamu, maka bagimu ampunan dosa, maka bagimu cahaya yang masuk. Sempurnakan wudhu kamu, maka bagimu pahala yang dilipat gandakan. Sempurnakan wudhu bagimu, maka kau bersih dari dosa bagaikan bayi kembali. Subhanallah.